Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan beliau juga yang pada zamannya mencetak Al-Quran. Pada zamannya. Dan beliau juga adalah orang yang ketika dibunuh oleh orang-orang yang demo, itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau disebutkan kalau sholat tarawih, sholatnya di rumah, tapi 1 rakaat, Mil. 1 rakaat? 1 rakaat doang dia sholat. Dan para sahabat dulu bersama dengan Nabi juga demikian. Ketika sholat malam, sholat malamnya itu diisi dengan membaca Al-Quran. Dibacakan kepada mereka Al-Quran. Sehingga dalam sholat malam itu sampai menjelang subuh. Tidak membayangkan. Menjelang sahur itu udah? Jadi menjelang subuh, bukan menjelang sahur. Jadi sahurnya kebut-kebutan dong, Ustaz. Jadi udah sampai mepet. Para sahabat itu, kami takut kami tidak mendapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai penjelasan dari hidayah dan pembeda. Kemudian Allah sebutkan, faman syahida minkumus syahr. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Jadi keutamaan yang inti dari bulan Ramadan dengan keutamaan yang sangat banyak adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW apabila bertemu dengan bulan Ramadan, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril sampai hatam satu kali. Kecuali di akhir hayatnya Rasulullah hatam dua kali. Satu malam? Enggak, dalam setiap malamnya. Maksudnya di bulan Ramadan 1 bulan itu beliau menghatamkan 1 kali hatam. Oh gitu. Tapi dipandu langsung sama oleh Jibril. malaikat Jibril. Nanti di akhir hayatnya baru dua kali. Jadi menunjukkan bahwasanya kita di bulan Ramadan harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Kapan lagi kita menghatamkan Al-Quran kalau di bulan Al-Quran sendiri kita tidak menghatamkan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril, maka di pagi harinya beliau nampak apa yang telah beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Kedermawanan beliau mengalahkan angin yang berhembus. Jadi Al-Quran dibaca, efeknya itu perbuatan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW makin berlipat dari hari-hari biasanya. Luar biasa. Di bulan Ramadan juga anjuran untuk kita bersedekah dengan banyak sedekah. Tidak harus mengumpulkan donasi, tidak harus. Yang penting kita lihat, kita laksanakan, kita bantu. Ya. Tidak harus ketika sedekah kemudian kita bikin status, kemudian kita sebar, enggak usah. Jadikan hal tersebut menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan beliau juga yang pada zamannya mencetak Al-Quran. Pada zamannya. Dan beliau juga adalah orang yang ketika dibunuh oleh orang-orang yang demo, itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau disebutkan kalau sholat tarawih, sholatnya di rumah, tapi 1 rakaat, Mil. 1 rakaat? 1 rakaat doang dia sholatnya. Tapi bacaannya? Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. 1 Quran dong? Iya. Allahu Akbar. Yang luar biasa. Jadi semalam suntuk itu beliau berdiri. Dengan usia yang sudah tua. Dan para sahabat dulu bersama dengan Nabi juga demikian. Ketika sholat malam, sholat malamnya itu diisi dengan membaca Al-Quran. Dibacakan kepada mereka Al-Quran. Sehingga dalam sholat malam itu sampai menjelang subuh.
Tidak membayangkan. Masya Allah. Menjelang sahur itu udah. Jadi menjelang subuh bukan menjelang sahur. Oh, jadi sahurnya kebut-kebutan dong Ustaz. Jadi udah sampai Mepet. para sahabat itu kami takut kami tidak mendapatkan falah. Apa itu falah? Itu sahur. Sebelum subuh berhenti. Karena kan ibadah sahur ini dianjurkan untuk dekat dengan waktu subuh, bukan ibadah makan sahur ini makannya jam berapa? Jam 1, jam 11 malam, enggak. Makin dekat dengan Azan. azan itu makin afdal. Rasulullah pernah makan sahur bersama dengan Zaid bin Thabit dan bersama dengan Anas bin Malik. Kata Zaid bin Thabit, Anas bin Malik bertanya waktu itu, berapa lama antara jaraknya Nabi makan sahur dengan waktu azan? Kata Zaid bin Thabit, ya baca 50 ayat dah. Waktu dulu kan gak ada jam. 50 ayat. Jadi 50 ayat dibaca secara tidak cepat dan tidak pelan, ya mungkin antara 15 menit. Iya, iya. 15 menit paling lama 20 menit. Iya. Jadi makin dekat itu makin bagus. Oh, jadi kalau misalnya melihat dari contohnya para sahabat itu sholat Ustaz, berarti malam gak tidur deh mereka ya? Bener-bener terus bener-bener mereka menghidupkan malam. Gaspol berarti. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena berarti kan keutamaannya Ramadan itu kan di malamnya Ustaz ya. Iya. Di malamnya. Jadi mereka lebih memilih malam itu semalam suntuk itu mereka beribadah, tidak tidur sama sekali. Lalu di pagi harinya mungkin mereka baru istirahat sebentar. Bisa demikian. Yang jelas mereka adalah ketika ada kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mereka manfaatkan untuk bertemu dengan bulan, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk benar-benar la'allakum tattaqun. Iya. Karena mereka dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat Talhah ibn Ubaidillah pernah menceritakan ada 2 orang. Yang 2 orang ini dari negeri Bali. 2 orang ini masuk Islamnya bersamaan dan hijrahnya bersamaan. Jadi kan untuk menentukan posisi seseorang itu lebih baik, dilihat dari keislamannya, mana duluan. Iya. Kemudian kapan hijrahnya, sama. Iya. Maka dalam hadis lain kan sebutkan orang yang jadi orang yang jadi imam itu yang lebih tua, identiknya yang lebih tua, Islamnya duluan. Nah, maka ini dilihat mana nih yang lebih afdal. Dua-duanya sama dalam waktu bersamaan. Kata sahabat Tolhah, yang pertama ini lebih rajin dalam beribadah. Yang kedua standar dah. Nah, pas ada waktu berjihad, maka yang pertama ini berjihad, yang kedua enggak, dan mati syahid. Dan yang kedua masih hidup sampai 1 tahun berikutnya, kemudian meninggal dunia. Maka Talhah ibn Ubaidillah bermimpi, dalam mimpinya beliau ada di hadapan surga bersama dengan 2 orang ini. Yeah. Kemudian yang mati pertama dan sama yang mati yang kedua. Kemudian keluar dari surga tersebut malaikat. Yang pertama kali ditarik oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga yang mati yang kedua. Bukan yang jihad. Bukan. Oh. Yang jihad yang mati syahid enggak. Yeah. Masuk surga. Sampai malaikatnya masuk. Jadi dia dapatkan Ramadan lebih dari orang yang pertama berarti. Iya. Mengalahkan dia mati syahid. Betul. Oh, luar biasa. Sampai akhirnya baru yang kedua keluar. Maaf, yang keluar menarik yang kedua. Kemudian setelahnya Talhah ini disuruh pulang oleh malaikat. Irji fa innahu lam ya'ni lakal ba'du. Kamu pulang dah. Kamu belum saatnya masuk surga. Masih dalam mimpi dia. Akhirnya begitu bangun, cerita kepada para sahabat, viral dah. Dan sampai kepada telinga Rasulullah, maka Rasulullah katakan, apa yang kalian terheran-heran dengannya? Maka ceritakan ini ya Rasulullah, yang rajin, yang mati syahid, masuk surga belakangan. Yang kedua malah masuk surga duluan. Kata Rasulullah, bukankah dia hidup 1 tahun setelah orang yang pertama? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Ya. Jadi banyaknya bertemu dengan bulan Ramadan itu sebuah keutamaan yang besar, Ustaz. Keutamaan yang besar bagi mereka
yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk sampai ke dalam predikat la'allakum tattaqun. Adapun yang kehidupannya dalam kesia-siaan, buang-buang waktu, bulan Ramadan seperti bulan yang lainnya. iya, disamain aja Bahkan terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah di siang hari di bulan Ramadan, Iya, tidak Allah berpuasa lagi. Iya. Allahu Akbar. Maka ini adalah ancaman yang Rasulullah SAW katakan, rahima anfu mri'in. Model-model kayak gini ini binasa. Iya. Karena menunjukkan bahwasanya dia itu aslinya adalah orang yang jelek. Allah berikan karunia untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dia tidak bersyukur. Dia nggak mikir untung rugi sih Ustaz. Padahal kalau kita mikir untung rugi Ustaz, kita kan udah ngelihat keuntungan-keuntungan yang yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dalam Al-Quran segala macam keuntungan-keuntungannya. Karena mungkin nggak dilihat sama mata langsung kali ya. Jadi ngegampangin aja gitu Ustaz. Iya, kita terlena oleh dunia. Terlena oleh dunia. Kita itu lebih asik dengan sesuatu yang kontan. Kalau sekarang ada pengumuman yang baca Al-Quran, satu ayat dikasih 10.000, apa nggak seharian dia baca Al-Quran? Iya betul. Padahal cuma 10.000. Padahal balasan di akhirat jauh lebih utama daripada itu. Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengedepankan perkara dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini kecuali yang melalaikan. Luar biasa. Jadi kita jadi paham nih Ustaz. Jadi seseorang yang misalnya mempunyai keserupaan atau kesamaan dalam dalam ibadah. Terus dia sama-sama rajin, sama-sama berjuang dalam beribadah. Tapi yang satu umurnya pendek, yang satu umurnya panjang. Nah, berarti yang mendapatkan keutamaan adalah yang umurnya panjang. Betul. Karena dia bertemu Ramadan lebih banyak. Betul. Apabila dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sholat lebih banyak, berzikir lebih banyak, membaca Al-Quran lebih banyak, maka mereka mendapatkan keutamaannya yang besar. Ya, berarti kalau doa untuk panjang umur untuk amal soleh tepat sekali. Tepat Ustaz. Sehat untuk amal soleh gitu Ustaz. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan beberapa sahabat untuk mereka umurnya panjang, seperti Anas ibn Malik. Sampai berapa Ustaz umurnya? Anas ibn Malik 100 lebih. Sampai dia itu lebih menguburkan anak keturunannya 40 orang lebih. Subhanallah. Usianya panjang. Dan dia dalam ketaatan kepada Allah lagi. Iya. Rasulullah katakan atil umurahu, panjangkan umurnya. Sampai di akhir-akhir hayatnya beliau itu kalau diminta untuk lihat hilal, dia bilang, saya lihat hilal. Yang lain bingung. Kok yang lain gak lihat? Ini sahabat yang mulia lihat. Begitu ditengok nggak taunya alisnya beliau udah mulai turun kan, jadi disangka hilal. Oh iya, subhanallah. Udah tua dan akhir hayatnya kan tidak puasa, bayar fidyah. Oh, sampai jadi, seperti itu. Anas ibn Malik itu kalau bertemu dengan bulan Ramadan, beliau kumpulin 30 fakir miskin, dikasih makan dalam waktu yang bersamaan. Dan pada saat itu juga beliau mengatakan, saya sudah selesai bulan Ramadan, puasanya dibayar fidyah karena sudah tidak kuat lagi puasa. Udah lemah. Saking tuanya. Iya, subhanallah. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini luar biasa. Jadi alangkah baiknya Ustaz ya kalau misalnya kita tuh selalu mengejar dengan beramal, baca Quran, tarawih, segala macam ya. Isi dengan ketaatan kepada Allah, baca Al-Quran, dengarkan kajian. Yang mau mencari maisah bisalah di siangnya apa segala, nggak ada masalah ya Ustaz ya. Cuman malam dia hidupin. Iya, kalau idealnya bulan Ramadan penuh libur itu hebat, idealnya. Jadi tapi ketika libur penuh bukan tidur terus ya. Iya. Tetapi beribadah kepada kan hujannya Allah. Itu Ustaz. Kan tidur aja dapat pahala. Itu gimana sih Ustaz? Yang katanya seperti itu. Ya, tidur ngambil dalilnya atau ngambil apa dari mana sih Ustaz? Kok sampai tersebar loh di masyarakat Ustaz bahwa kita kalau selesai sholat zuhur nih Ustaz, tidur langsung. Ngapa tuh di masjid Ustaz pada tidur, apalagi masjid yang pakai AC kan? Itu jejer tidur semua Ustaz. Rasanya itu bagian dari ibadah. Jadi kalau mau tidur tuh ibadah dulu Gitu Ustaz.